simbolis bagi Palestina. Kalau saya mungkin boleh dibilang mau zigzag, pelan-pelan kita ngelihat di Eropa sendiri sudah mulai beralih. Jadi jelas itu penghinaan sih. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima mestinya. Masih perjuangannya masih cukup panjang. Perang veto sudah terjadi. Ganjalan utamanya nanti tetap akan kembali ke Dewan Keamanan PBB. Nah, selama tadi yang saya katakan, selama Amerika Serikat masih bisa menggunakan hak vetonya, ke depan tentu saja perang veto ini terus akan berlangsung. Oke, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Surya Perkasa. Pembunuhan massal atau genosida Israel terhadap warga Palestina sudah memasuki bulan ke-7. Sejak 7 Oktober tahun lalu, Israel telah membantai sekitar 35.000 orang warga di Palestina yang tidak berdosa. Bagi Israel tidak ada negara Palestina. Bagi Israel, Palestina tidak berhak mendapat pengakuan dunia. Maka tak heran dalam voting di Majelis Umum PBB pekan lalu, Israel menentang keras Palestina menjadi anggota PBB. Ada 8 negara lain bersama Israel dalam voting menentang Palestina menjadi anggota PBB, yaitu Amerika Serikat, Argentina, Republik Ceko, Hungaria, Papua New Guinea, Mikronesia, Nauru, dan Palau. Apa alasan Argentina hingga Papua New Guinea menolak Palestina? Apakah penolakan ini akan menggugurkan keanggotaan Palestina di PBB? Oke, untuk menemukan jawabannya, telah hadir melalui Zoom Guru Besar Hubungan Internasional UGM, Poppy Sulistianing Winanti. Selamat sore, Prof. Terima kasih waktunya sudah hadir di acara kita yang kali ini, Prof. Selamat sore, Prof. Ya. Ya, selamat sore ya, Prof ya. Nah, kita bakalan ngobrol banyak seputar tentang arti voting PBB ini untuk Palestina ya, Prof ya. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama ini seputar voting keanggotaan Palestina di PBB pekan lalu ini. Nah, ini kan sebenarnya bisa dibilang peristiwa monumental bagi Palestina, Prof. Nah, apa bisa dikatakan PBB secara resmi telah mendukung Palestina sebagai negara mereka? Apa artinya ini bagi Palestina, Prof? Pertama mungkin ini Mas Surya ya, terkait dengan voting yang dilakukan di Majelis PBB ya, sidang umum PBB kemarin itu minggu lalu. Saya kira ketika melihat bahwa ada 143 negara yang menyetujui proses, ini baru proses ya, proses Iya. penerimaan atas keanggotaan Palestina di PBB, itu merupakan, kalau menurut saya itu merupakan kemenangan simbolis. Jadi baru kemenangan simbolis, tetapi kemudian maknanya apa gitu? Karena maknanya yang bisa menerima anggota PBB itu harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Keamanan PBB. Dan ini baru adalah proses awal. Jadi kalau tadi ditanya Mas Surya maknanya apa? Maknanya tentu saja ini bisa dimaknai sebagai kemenangan simbolis bagi Palestina karena sudah semakin banyak negara-negara anggota PBB yang mendukung arah untuk pengakuan Palestina menjadi anggota PBB. Nah, cuma memang dari hasil voting yang kemarin itu baru mengalami perubahan dari aspek hak dan tanggung jawab Palestina. Jadi belum menjadi anggota PBB secara penuh ya, karena dia baru tahapan awal dan perubahannya yang signifikan kemudian adalah Palestina nantinya boleh menjadi bagian dari sidang umum, akan tetapi dia hanya punya hak bicara. Dia tidak punya hak untuk melakukan pemilihan hak pilih gitu ya, hak untuk menyatakan hak voting dan seterusnya itu tidak punya, tetapi kemudian dia boleh mengajukan semacam rekomendasi proposal untuk kemudian didiskusikan atau dibicarakan di sidang umum PBB. Jadi perubahan yang signifikannya hanya pada tahap itu. Karena sebelumnya kan Palestina baru sekedar menjadi observer gitu ya. Dia tidak bisa, bahkan duduknya saja kalau dari sisi diplomasi kan beda ya. Dia duduknya masih menjadi negara observer, tapi sekarang sudah bisa duduk dan bisa kemudian menyampaikan proposal bersama dengan negara-negara lain. Tapi bukan berarti sudah mendapatkan status penuh sebagai negara di dalam kacamata PBB atau keanggotaan PBB. Begitu sih, Mas Surya. Ya Prof, ini kan Prof tadi sudah menjelaskan sedikit bahwa ini sebenarnya proses awal dari negara Palestina sebagai negara observer atau negara pengamat non-anggota di PBB, dan dengan voting pekan lalu Palestina sudah mendapat istilahnya sudah mendapat hak istimewa gitu Prof ya. Nah ini kan status ini di tingkat bisa dibilang setingkat di atas status negara pengamat. Nah tapi tahapannya kemudian jika nanti Palestina ingin resmi menjadi anggota penuh PBB itu sebenarnya apalagi Prof kalau memang nanti tahapannya seperti apa?
Oke, sebetulnya di Dewan Keamanan PBB kemarin sudah pernah ada pemungutan suara terkait dengan hal ini. Jadi ini kan bukan hal yang baru ya, sudah pernah Hmm. dilakukan dan sudah banyak sekali resolusi PBB yang terkait dengan okupasi Israel di Palestina. Nah, yang saya kira mungkin bulan lalu gitu ya, itu sudah ada dan ditolak dan diveto oleh Amerika Serikat. Nah, artinya ini akan mengikuti proses yang sama lagi. Pengajuan keanggotaan Palestina ini akan kembali diajukan ke proses selanjutnya akan kembali masuk ke dalam diskusi atau sidang Dewan Keamanan PBB yang kita tahu di situ ada Amerika Serikat yang selalu akan bisa memveto keanggotaan Palestina di dalam PBB. Jadi tahapan yang berikutnya, jadi kalau tadi saya bilang itu kemenangan simbolis karena itu menunjukkan adanya dukungan semakin banyak negara yang tadinya mungkin masih belum punya posisi yang jelas terkait dengan okupasi Israel di Palestina ini semakin banyak sekarang yang sudah melihat dan menunjukkan keberpihakan terhadap Palestina. Nah, tetapi yang menjadi ganjalan yang selanjutnya tentu akan kembali ke Dewan Keamanan PBB dan kita tahu Dewan Keamanan PBB selama Amerika Serikat masih bisa menggunakan hak vetonya akan selamanya juga keanggotaan Palestina di PBB akan terus menjadi menghadapi ganjalan gitu Mas Surya. Nah, Prof, ini kan Prof tadi sudah menjelaskan sedikit ya soal sebenarnya prosesnya bahwa ini sudah makin terlihat semakin banyak negara-negara di global ini yang mendukung bahwa Palestina sudah saatnya untuk naik status gitu. Nah, dari hasil voting pekan lalu, apakah bisa dibilang bahwa dukungan global ini bentuk pukulan telak terhadap Israel dan Palestina? Bisa dibilang seperti itu nggak, Prof? Kalau dibilang pukulan telak, itu tadi pukulan telaknya baru simbolis, Mas Surya. Kalau saya kok orang yang, karena menurut saya masih masih khawatir ya, terus terang saya masih khawatir. Karena tadi prosesnya, meskipun di hasil sidang kemarin, merekomendasikan bahwa Dewan Keamanan PBB sudah semestinya mempertimbangkan kembali keputusan yang kemarin mengatakan menolak untuk mengakui Palestina, itu prosesnya akan kembali lagi ke Dewan Keamanan. Sehingga menurut saya kalaupun itu pukulan telak, saya kira mungkin pukulan telak tapi masih simbolis sifatnya. Jadi masih masih perjuangannya masih cukup panjang dan karenanya perlu dipikirkan juga cara atau untuk memastikan bagaimana memastikan perjuangan rakyat Palestina itu betul-betul bisa mendapatkan dukungan yang jauh lebih luas dan bisa menghasilkan istilahnya menghasilkan solusi yang jauh lebih konkret gitu. Karena kemarin ini tentu saja perlu perlu disyukuri gitu ya, apresiasi dan juga menjadi simbolis, tetapi ganjalan utamanya nanti tetap akan kembali ke Dewan Keamanan PBB. Nah, selama tadi yang saya katakan, selama Amerika Serikat masih bisa menggunakan hak vetonya, mau simbolis seperti apapun, mau dukungannya secara global apapun, tetapi satu negara menggunakan hak vetonya itu masih berat untuk Palestina menurut saya. Sehingga yang perlu dipikirkan adalah terutama kalau ini kepemimpinan Indonesia dan mungkin peran Indonesia yang kita harapkan jauh lebih kuat ya, perlu juga memikirkan banyak strategi yang lain di luar dari forum-forum yang menggunakan PBB tadi itu, Pak Surya. Jadi kalau menurut saya sekali lagi ini betul boleh dirayakan kalau boleh dikatakan ya, tapi memang masih perjuangannya masih cukup panjang dan karenanya perlu lagi dilihat secara lebih strategis taktis seperti apa gitu. Karena ganjalan utamanya pasti akan ketemu di Dewan Keamanan yang akan sudah bisa diprediksi bahwa Amerika Serikat pasti akan menggunakan hak vetonya itu. Begitu, Mas Surya. Jadi begitu ya, Prof. Kalau berdasarkan analisis Profesor sendiri, memang eh, Israel dan Amerika Serikat akan berusaha menggugurkan Palestina untuk menjadi anggota PBB. Nah, selain dari penggunaan hak veto itu, nanti pendekatan-pendekatan apa lagi yang kemungkinan bakal dipakai untuk Israel dan Amerika Serikat supaya Palestina ini terjegal di PBB? Sebetulnya ini, kalau kita lihat ya, ini mungkin masuk ke kenapa ada beberapa negara, terlepas bahwa sekarang jumlah yang mendukung Palestina sudah jauh lebih banyak, tapi kalau kita menimbang mekanisme pengambilan suara di PBB adalah satu negara satu suara, itu artinya mau negaranya sekecil apapun, itu akan punya makna yang luar biasa. Jadi dari 143 ada 9 negara termasuk Israel yang menolak. Kan kita melihat ya dari komposisi 9 negara termasuk Israel tadi, ada negara yang besar seperti Argentina, ada yang negara yang kecil-kecil gitu ya. Namun sekali lagi menimbang bahwa mekanisme pemungutan suara di sidang umum PBB itu adalah satu negara satu suara, maka penting. Nah, apa yang akan dilakukan Amerika Serikat dan Israel tentu saja kalau melihat dari kacamata pengalaman pemungutan suara yang kemarin, masih ada negara-negara yang sekiranya keberatan
Palestina menolak Palestina untuk menjadi anggota PBB itu menunjukkan ada upaya yang juga masih terus dilakukan. Beberapa negara di antaranya itu kan kita lihat mereka adalah negara-negara yang selama ini pendukung utamanya Amerika dan juga Israel. Beberapa negara di antaranya seperti misalnya Papua Nugini dan beberapa negara yang lain itu kalau saya lihat itu bahkan mereka adalah negara-negara yang paling awal saling 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 mendukung satu sama lain. Jadi Israel mendukung negara-negara tersebut dan sebaliknya negara-negara tersebut juga mengakui keberadaan Israel. Dan bahkan di apa negara-negara ini mungkin di Mikronesia nanti mungkin bisa dicek lagi di salah satu negara tersebut di antara perwakilan negara yang ada di negara itu Israel tuh menjadi salah satu perwakilan negara yang ada di negara tersebut. Itu kan artinya menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel di dalam memastikan dukungan tadi itu tentu saja tetap membina hubungan baik dengan beberapa negara yang dianggap akan bisa menentukan dan membantu posisi yang sedang apa istilahnya diperjuangkan oleh Israel dan Amerika Serikat gitu. Prof. Popi, ini kan ada yang sedikit yang menarik ini. Tanggal 21 Mei ini, Spanyol dan Irlandia akan mengumumkan secara resmi mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, apakah mungkin dukungan Spanyol dan Irlandia ini bakal diikuti sekutu-sekutu Amerika yang ada di Eropa seperti Inggris, Jerman, Italia yang pada voting kemarin itu abstain? Apakah ada dinamika-dinamika yang seperti itu nanti arahnya ke depan, Prof? Kalau saya mikirnya gini, Mas Surya, ini pelan-pelan sih. Kayaknya kan perjuangan Palestina Hmm, udah panjang ya. Kalau kita lihat perkembangannya, kan semuanya tidak tidak datang dalam waktu dekat. Saya kira kasus yang belakangan ini, tragedi yang Gaza yang belakangan yang bulan Oktober tahun lalu itu sepertinya membuka mata banyak negara. Tapi saya kalau tadi Mas Surya bertanya apakah akan otomatis gitu ya mengetuk hati negara-negara yang lain, kok saya masih belum melihat dalam waktu dekat mungkin mungkin juga tidak gitu. Karena seperti kita tahu Inggris gitu ya itu adalah sponsor utama ketika dulu okupasi Israel. Jadi artinya harus ada perubahan yang sangat mendasar untuk kemudian mereka berubah posisi gitu ya. Bahkan dari abstain ke yang pro Palestina itu harus membutuhkan saya kira nggak tahu ya mungkin apa ya kalau saya mungkin boleh dibilang mau zigzag gitu ya karena nah cuma memang belakangan kan pelan-pelan nih beberapa negara mulai menunjukkan posisi yang jauh lebih lebih apa lebih mendukung gitu ya dan pelan-pelan kita ngelihat di Eropa sendiri sudah mulai beralih tapi itu tadi kalau misalnya serta-merta dan saya masih belum seoptimis itu sehingga memang perlu diperjuangkan dan terutama untuk menunjukkan bahwa okupasi Israel di Palestina itu adalah sejak awal itu adalah sebuah kesalahan sejarah yang sangat luar biasa besar gitu dan itu yang harus menjadi apa tanggung jawab bersama untuk kemudian bagaimana menyelesaikannya. Itu kalau dari saya begitu sih Mas Surya. Prof. Popi, ini kita kembali ke peristiwa voting kemarin ya. Ada satu kejadian menarik itu ketika voting status Palestina di PBB. Dubes Israel untuk PBB menyobek piagam PBB saat pidato usai voting. Nah, ini menyobek piagam PBB saat sidang majelis PBB ini apakah hal wajar atau bisa dibilang penghinaan terhadap PBB sendiri, Prof? Kalau saya pribadi jelas itu penghinaan sih. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima mestinya. Tapi ya kita tahu kan apa Israel pasti sedang berupaya untuk begini. Narasi yang dibangunkan ini kan narasi melawan counter narasi ya. Kalau narasinya Israel kan mereka mengatakan mereka tidak bisa berdiling dengan negara teroris. Karena sekarang Palestina yang menguasai dari kacamata Israel ya, dari kacamata Israel ini adalah negara teroris. Jadi kalau dilihat dari kacamata Israel itu adalah kalau boleh saya katakan itu adalah ekspresi mereka untuk memastikan dan meyakinkan posisi mereka mereka tidak akan dealing dengan negara teroris itu. Nah, cuma kan dunia kan juga melihat ya bahwa kekerasan di sana itu berlangsung itu kan juga karena ada okupasi Israel gitu ya. Dan ada kekerasan dan tadi ya Mas Surya di awal juga menyebutkan korbannya juga luar biasa. Nah, ini artinya narasi-narasi ini kan terus terus bergulir. Dan Israel dengan ekspresi semacam itu, kalau menurut saya itu jelas itu penghinaan. Tetapi itu adalah hal yang saya kira dalam kacamata Israel itu ekspresi semacam itu perlu ditunjukkan untuk mengatakan bahwa mereka tidak ingin atau tidak mau berurusan dengan
negara teroris karena dari kacamata mereka Palestina adalah negara teroris dan itu menurut saya sangat berbahaya dan apa narasi yang terus digulirkan dan terus dibangun ya sehingga penting untuk terus menerus mengupayakan counter naratif yang mengatakan bahwa peristiwa yang di sana itu perlu dilihat dari dua sisi yang juga perlu perlu melihatnya secara dari kacamata kemanusiaan dan macam-macam gitu. Nah, ini kan mungkin banyak orang yang heran ya, sudah jelas ada apa sih Hmm. pelanggaran hak asasi manusia yang sangat nyata di depan mata, tapi kenapa ada negara-negara yang tetap masih masih tadi ya either posisinya pro Israel atau either posisinya masih abstain. Itu kan juga perlu dilihat. Kalau saya lihat nih narasi yang coba dibangun oleh negara-negara yang berposisi menolak keanggotaan Palestina itu sama sebetulnya narasinya. Narasinya mengatakan bahwa bukan mereka menolak apa pendirian negara Palestinanya, tapi apakah Palestina itu berhak untuk duduk di PBB itulah yang mereka persoalkan. Nah, itu kan narasi yang saya kira ini kita sedang sedang bermain dalam ranah eh, kuat narasi yang mana yang terus dibangun gitu. Dan ini penting untuk menunjukkan bahwa di luar dari resolusi yang coba dikeluarkan oleh PBB, artinya penting juga secara lebih konkret untuk punya tawaran bagaimana penyelesaian yang lebih sifatnya permanen dan jangka panjang terhadap situasi yang terjadi di Palestina tersebut gitu, Mas Surya. Prof. Popi, ini ada sedikit yang menarik ya, karena kita agak tarik sedikit ke negara tetangga kita. Ini yang menarik adalah Papua Nugini yang bersebelahan dengan kita, dengan Indonesia, menolak Palestina menjadi anggota PBB. Padahal sahabat Papua Nugini sendiri, Australia, itu mendukung Palestina. Nah, selain Papua Nugini, negara di Pasifik lain yang menolak itu ada Nauru, Mikronesia, dan Palau. Nah, seperti apa sih analisis Profesor atas sikap Papua Nugini ini dan negara-negara di kawasan Pasifik yang lain ya yang menolak Palestina ini? Kira-kira memang ada negara mereka ini sebagai negara proksi atau memang karena ada kedekatan-kedekatan dengan Israel Amerika Serikat sendiri, Prof? Kalau satu menurut saya mereka dekat dengan Australia, tapi mereka jauh lebih dekat dengan Amerika Serikat dengan Israel. Jadi itu no doubt. Kalau buat saya posisi beberapa negara tadi ya yang disebutkan Mas Surya itu tidak mengherankan, jujur saja. Karena posisi mereka kalau kita lihat dari berbagai proses pemungutan suara di PBB terkait dengan Palestina, konsisten mereka itu. Konsisten menolak Palestina, konsisten mendukung Israel. Jadi nothing new sebetulnya. Karena lagi-lagi tadi yang di awal saya sampaikan, ada sejarah yang cukup panjang terkait dengan relasi antara negara-negara ini dengan Israel dan Amerika Serikat. Amerika Serikat punya, seperti kita ketahui, mereka punya pengaruh yang luar biasa untuk perlindungan militer dan seterusnya, itu one thing. Lalu kemudian yang kedua, mereka juga punya hubungan diplomatik dengan Israel. Sehingga kemudian hal yang menurut saya artinya tidak mengherankan gitu ya kalau posisi yang diambil tentu saja akan sangat pro Israel. Itu yang sehingga menurut saya malah nggak ada urusannya mereka berdekat dengan Australia atau tidak karena ternyata ada yang jauh lebih jauh lebih bisa memberikan apa ya tadi kedekatan ya gitu tadi ya. Bahkan saya kira itu yang saya nah cuma memang yang menarik adalah posisi negara seperti Argentina gitu. Argentina itu dan pelajaran pentingnya kemudian adalah Mas Surya menurut saya posisi negara-negara ini artinya bisa bisa berubah, bisa sangat dinamis, sangat tergantung berbagai macam situasi. Kalau tadi negara-negara apa namanya seperti Papua Nugini, apa Nauru, Palau itu kan relatif stabil. Mereka stabil dalam artian pro Israelnya stabil. Tapi seperti Argentina itu sangat dipengaruhi oleh perubahan politik domestiknya di sana. Sehingga, nah ini yang lagi-lagi menurut saya, kalaupun ini disebut sebagai kemenangan simbolis itu one thing, tapi jangan-jangan kita juga perlu berhati-hati kalau ada perubahan-perubahan politik domestik di negara-negara, di banyak negara ini yang ternyata juga orientasi politik luar negerinya berubah, itu juga bisa 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 menjeopardize apa perjuangan Palestina menurut saya. Yang patut disyukuri kalau di Indonesia menurut saya itu cukup konsisten. Jadi kalaupun ada pergantian rezim di Indonesia itu semua kayaknya posisinya sudah sangat clear bahwa kita akan mendukung Palestina. Mudah-mudahan akan terus selamanya demikian gitu ya. Tetapi kalau di beberapa negara ternyata ada pengaruh juga proses politik di dalam negeri itu berpengaruh terhadap ini orientasi politik luar negeri mereka. Nah, Argentina dengan pemerintahan yang baru ini kelihatannya punya kecenderungan yang lebih pro ke Amerika Serikat dan karenanya kebijakan luar negerinya berorientasi ke sana. Nah, pelajaran pentingnya lagi-lagi kemudian itu tadi Mas apa ya nggak bisa take everything for granted. Jadi ada kemungkinan yang tadinya pro kemudian bisa berubah, yang tadinya against juga bisa berubah.
Nah, ini yang mari kita masih terus harus melihat proses dan perkembangannya seperti apa, gitu. Nah, Prof, tadi kan sudah menjelaskan sedikit tentang Argentina ya, kenapa Argentina keputusannya di voting kemarin itu kan karena ada perubahan di rezim, bisa dibilang kan seperti itu. Nah, kalau dari catatan Prof sendiri yang untuk Ceko dan Hungaria ini, kenapa menolak Palestina, Prof? Kayaknya kalau Ceko dan apa namanya Hungaria, meskipun tidak seklir situasi di Argentina atau di negara-negara Pasifik tadi ya, kayaknya kalau yang di Ceko dan apa Hungaria, mereka punya posisi yang menurut saya agak menarik. Itu statementnya mengatakan mereka mendukung keberadaan Palestina sebagai suatu negara, tetapi tidak menjadi anggota, tidak untuk kaitannya dengan anggota PBB. Nah, ini yang menurut saya juga posisi yang agak ambigu gitu ya, tapi sebagai sebuah gestur diplomatik itu sesuatu yang menarik untuk dilihat lebih lebih jauh, Mas Surya. Nah, ini yang ada juga beberapa negara yang melihat secara prosedural gitu ya, mereka tidak bisa berdealing dengan rezim di Palestina sekarang gitu ya. Sehingga kemudian apa alasan utamanya adalah lebih bagaimana mencari solusi yang lebih permanen di luar mekanisme PBB. Setidaknya kalau pembacaan saya yang Ceko, yang Hungaria itu semacam itu. Nah, cuma memang apa namanya ya perlu dilihat lebih jauh lagi ya. Artinya posisi-posisi negara ini kan bisa bisa berubah artinya. Malah yang tadi agak sulit diubah tuh mungkin yang negara-negara kecil-kecil seperti apa Oke. ya negara Palau, tetangga kita tadi ya, Mikronesia yang itu ya, yang kalau yang di dilihat itu Pasifik gitu konsisten. ya. Yes, itu konsisten menolak, konsisten mendukung apa Israel karena kedekatan sejarah yang tadi saya sebutkan itu. Nah, Prof, ini kalau gitu kita coba bergeser ke negara-negara yang abstain nih, Prof. Ini kan ada 25 negara yang voting status Palestina kemarin abstain tak memberikan suaranya. Nah, itu diantaranya ada Jerman, Italia, Belanda, Inggris, dan itu kan absen. Ketiganya itu negara yang bisa dibilang masuk ke dalam sekutu Amerika Serikat yang sudah punya rekam sejarah yang panjang. Nah, menurut analisis Profesor, apakah brutalnya genosida di Palestina ini akan sanggup mengubah sikap Jerman, Italia, Belanda, Inggris itu akhirnya berbalik arah dari absen menjadi menentang Amerika, bahkan sampai mendukung Palestina nanti? Itu harapan, iya, boleh dong kita punya harapan ya. Tapi Oke. kalau saya realitasnya kayaknya mungkin masih masih belum cukup ini ya, masih belum cukup bisa, belum apa ya, belum cukup optimis untuk bisa mereka bisa berubah mendukung Palestina. Abstain itu saja menurut saya menunjukkan ini ya ambiguitas, mungkin juga ada tekanan politik domestik yang mereka selama ini kan mengutamakan apa namanya penegakan hak asasi dan seterusnya gitu ya. Tapi di sisi yang lain mereka juga perlu menimbang relasi strategis dengan Amerika Serikat, mereka sekutu Amerika Serikat gitu ya. Tapi nah itu yang saya kira harapannya sih semoga bisa berubah dan kayaknya disitulah peran peran masyarakat sipil ya untuk terus kemudian menyuarakan ke pemerintah mereka supaya mereka bisa mengambil posisi yang jauh lebih clear terhadap situasi ini. Abstain menurut saya masih belum seberbahaya kalau mereka menggunakan veto power di dalam Dewan Keamanan PBB. Karena kalau itu sampai ada mereka menggunakan sebagian besar kan tadi juga apa Ya, namanya ya. anggota tetap ya, yang sehingga kalau mereka menggunakan veto power di Dewan Keamanan PBB untuk menolak ke keanggotaan Palestina, artinya ya memang sulit gitu. Dan veto power itu nggak mesti harus ini satu aja seperti Amerika Serikat itu sudah sulit. Jadi menurut saya ini PR yang terberatnya justru selain tadi ya tentu saja perlu ada dorongan dari upaya masyarakat sipil untuk memastikan pemerintahnya punya sikap yang lebih tegas terhadap Israel, tetapi juga itu tadi PR beratnya adalah memastikan itu tadi veto power tidak digunakan di Dewan Keamanan PBB yang saya kira masih masih sulit itu tidak terjadi gitu. Ini Prof, kalau bicara tentang veto power tadi, apakah ada kemungkinan nanti perang narasi ini akan berubah menjadi perang veto nanti di Dewan Keamanan? Kalaupun ada kemungkinan seperti itu, kira-kira siapa negara yang bakal akan berlawanan dengan Amerika Serikat, Prof? Kayaknya udah terjadi kan perang veto itu di Dewan Keamanan PBB yang sampai sekarang buat kami yang pemerhati dan belajar studi hubungan internasional itu kan menjadi salah satu apa ya reformasi PBB itu salah satunya adalah itu tadi bagaimana memastikan privilege yang dimiliki Dewan Keamanan
PBB itu anggota tetapnya tidak kemudian ada abusive di situ gitu ya, karena kepentingan mereka yang diutamakan. Perang veto sudah terjadi untuk banyak kasus seperti kita lihat, terutama kalau kita lihat sejarahnya panjang antara Amerika Serikat dan Cina misalnya untuk berbagai macam isu. Eh, eh, Cina bisa memveto, sebaliknya Amerika Serikat bisa Mhm. memveto dan seterusnya. Nah, repotnya kayak negara seperti Inggris dan seterusnya itu kan masih ini ya, itu dia posisinya kebanyakan abstain karena mungkin masih masih menimbang antara pertimbangan hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan dengan juga hubungan strategis dengan Amerika Serikat itu tadi. Nah, artinya yang kita lihat ke depan tentu saja perang veto ini terus akan berlangsung selama memang mekanismenya masih dimungkinkan di dalam Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan veto power itu di dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB gitu. Ini reformasi PBB kan isu yang lain nih. Ini banyak yang sudah lama diskusinya, tapi sampai dengan sekarang masih mentok lagi gitu ya. Dan itu yang saya kira masih pekerjaan rumah yang cukup panjang untuk bisa memastikan ada reformasi di PBB itu, Mas Surya. Nah, ini terakhir, pertanyaan terakhir, Prof. Popi. Kita masuk ke peran Indonesia ke depannya seperti apa untuk perjuangan Palestina ini. Nah, apakah yang bisa dilakukan Indonesia agar gelombang besar dukungan ini ke Palestina tidak dijegal oleh Israel dan Amerika Serikat, dan apa yang bisa kita lakukan supaya dukungan ini semakin meluas dan semakin membesar? Kalau di mata analisis Profesor sendiri, seperti apa yang harus di Indonesia lakukan? Pertama mungkin saya perlu mengapresiasi ya, Mas. Pemerintah Indonesia untuk urusan Israel dan Palestina ini sangat konsisten, konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Itu yang jelas ya. Dan karenanya saya kira itu perlu diapresiasi karena ini terus-menerus yang tadi saya sampaikan, angin politik domestik boleh berubah gitu ya, tetapi orientasi politik luar negeri kita untuk hal yang terkait dengan perjuangan Palestina clear dan itu yang perlu diapresiasi dan terus untuk diperjuangkan. Nah, hal yang lain yang mungkin juga perlu kita pikirkan adalah memanfaatkan solidaritas negara-negara selatan sebagai sebuah venue bagi pemerintah Indonesia untuk terus memperjuangkan isu Palestina ini. Eh, Sebetulnya tawarannya kan clear ya, dua negara berdaulat. Tetapi isu itu kan selalu terganjal karena Israel tidak pernah mau mengakui bahkan solusi semacam itu. Nah, tadi kalau saya katakan beberapa negara yang menolak keanggotaan Palestina di PBB itu salah satu alasannya yang digunakan dan mungkin reasoningnya mereka mengatakan mereka tidak against Palestina menjadi negara berdaulat. Tetapi memang yang mereka persoalkan adalah keanggotaannya di PBB itu. Sehingga saya kira kalau nanti misalnya memang bisa ditemukan solusi bahwa pendirian negara dua negara berdaulat itu dimungkinkan, saya nggak tahu apakah itu memang solusi yang paling paling wise ya. Tapi itulah yang selama ini memang paling sulit untuk mendapatkan kesepakatan. Nah, kalau Indonesia bisa punya posisi yang cukup clear dan memastikan bahwa ini menjadi narasi yang terus eh, diperjuangkan gitu ya. Karena memang Israel menolak untuk pendirian dua negara ini gitu. Dan ini yang saya kira mungkin sampai dengan sekarang bahkan Amerika Serikat sebetulnya menawarkan solusi itu, tapi Israel yang selalu menolak. Nah, ini yang saya kira mungkin eh, jalur yang lain, perjuangan yang lain adalah kalau memang memungkinkan menjadi leading untuk isu-isu yang terkait solusi permanen atas eh, eh, okupasi Israel di Palestina yang bisa diterima terutama oleh Palestina dan tentu saja mau tidak mau kita harus memastikan bahwa solusi itu diterima juga oleh Israel karena selama ini solusi itu tidak pernah bisa diterima oleh Israel itu. Ya, mungkin itu saja obrolan kita untuk kali ini, Prof. Terima kasih banyak Profesor Popi yang sudah ingin bercerita kepada kita tentang bagaimana sih proses voting di PBB, kemudian bagaimana arah-arah perjuangan yang bisa dilakukan Palestina dan juga Indonesia nanti seperti apa ke depannya, dan apa kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di PBB nanti setelah hasil voting kemarin. Nah, baiklah, itu dia. Sampai di sini saja Newsmaker pekan ini. Kita akan ketemu lagi pekan depan di waktu yang sama dengan narasumber menarik lainnya. Sampai ketemu lagi dan terima kasih.